pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang object oriented untuk subbab enkapsulasi dan overriding. Di pertemuan selanjutnya kita sudah mempelajari tentang inheritance, kemudian modifier, constructor, kemudian ada variabel, object, dan class. Dan enkapsulasi dan overriding ini pada dasarnya adalah suatu konsep. Jadi penamaan suatu konsep. Untuk enkapsulasi sendiri sebenarnya kita sudah mengimplementasikan atau mempraktekkannya di proyek-proyek sebelumnya. Jadi konsep enkapsulasi ini, kalau kemarin inheritance itu adalah konsepnya untuk pewarisan dari membentuk suatu subclass dan superclass. Kalau enkapsulasi ini adalah akibat adanya suatu metode atau kelas yang kita sisipkan, kita beri modifier. Nah, jadi efek dari modifier ini kan kemarin misalnya kalau modifier sendiri kan ada private, protect, kemudian ada public, kemudian nanti ada final modifier, ada abstract modifier, ada static modifier. Nah, modifier inilah yang akan membuat sifat dari suatu kelas atau metode yang ditempelkan suatu modifier itu sehingga membuat hak akses untuk pengaksesan suatu objek atau informasi dari kelas atau metode tersebut berbeda. Nah, di sini ketika kita memakai suatu modifier yang dimana terdapat hak level akses, di mana suatu informasi dari suatu kelas atau metode itu tidak bisa diinformasikan, jadi disembunyikan agar tidak bisa diakses di kelas lain. Inilah yang dinamakan enkapsulasi. Jadi enkapsulasi itu membungkus suatu informasi atau objek atau variabel di dalam suatu kelas atau di dalam suatu metode tersebut, sehingga informasi-informasi dari kelas tersebut yang hanya bisa diakses di satu kelas itu saja. Jadi tidak bisa diakses di kelas lain. Nah, bagaimana untuk cara mengakses kelas lain? Itu kita harus membungkusnya dalam suatu enkapsulasi, memodif suatu metode yang nanti digunakan untuk pengaksesan suatu enkapsulasi bungkus dari kelas tersebut. Nah, seperti yang saya jelaskan kemarin, jadi ini sangkut pautnya yang sering terkenal sekali adalah metode getter and setter. Jadi kalau kemarin kita sudah mempraktekkan untuk modifier private, itu cara aksesnya adalah kita memodifikasi suatu metode setter dan getter agar suatu objek atau kelas yang sifatnya private yang hanya bisa diakses di kelas tersebut bisa diakses kelas lain. Nah, konsep membungkus informasi inilah yang kita sebut sebagai konsep enkapsulasi. Jadi menyembunyikan informasi dari suatu kelas sehingga anggota-anggota kelas tersebut tidak dapat diakses dari luar. Kemudian caranya adalah dengan memberikan akses kontrol private. Salah satunya adalah private, karena contohnya ketika kita menyembunyikan suatu informasi itu ada, kalau private memang benar-benar hanya satu kelas tersebut, jadi suatu enkapsulasi memang banyak orang yang mengenal private itu adalah enkapsulasi. Nah, sedangkan untuk seperti protect atau public itu kan sifatnya masih bisa diakses kelas lain. Misalnya protect diakses di kelas lain dalam satu package, kalau public diakses di semua kelas lain, baik di satu package atau berbeda package, tapi masih dalam satu project. Sedangkan private itu benar-benar hanya dalam satu kelas, sehingga banyak sekali yang menyebutkan bahwa private itu merupakan implementasi dari enkapsulasi. Nah, jadi hal mendasar dari enkapsulasi di sini adalah karakteristiknya. Ada dua karakteristik dari enkapsulasi, yaitu information hiding, jadi menyembunyikan suatu informasi, kemudian menyediakan suatu perantara untuk mengakseskan data. Jadi perantara di sini adalah suatu metode. Jadi ketika kita menyembunyikan, dikapsulkan suatu informasinya dalam satu kelas tersebut, di hiding dan hanya disembunyikan dalam satu kelas tersebut, kita menyediakan suatu kunci. Contoh yang lain adalah metode getter and setter untuk pengaksesan datanya. Kemudian saya akan mengulang lagi untuk jenis modifier. Di sini modifier merupakan bentuk pengimplementasian konsep enkapsulasi. Maka dengan adanya modifier, maka kelas, interface, metode, dan variabel akan terkena suatu dampak tertentu. Jadi sesuai tingkatannya ya, kalau private itu mendeklarasikan data metode dengan private, maka ya hanya bisa diakses oleh kelas itu saja. Protect itu diakses oleh kelas yang kelasnya masih memiliki hubungan turunan. Jadi protect pasti menggunakan fungsi extend.
Kemudian public bisa diakses di kelas manapun dalam bagian program tersebut. Kemudian di sini ada kelompok modifier. Jadi kelompok modifier itu ada 4, access modifier, final modifier, static modifier, dan abstract modifier. Yang sudah kita implementasikan kemarin adalah kelompok modifier access modifier. Jadi access modifier itu jenisnya ada public, protect, private, friendly. Di sini maksudnya adalah default, jadi tanpa modifier. Kemudian di bab selanjutnya nanti kita akan mempraktekkan kelompok modifier untuk final, static, dan abstract. Nah, perbedaannya di sini adalah untuk final itu bisa berlaku untuk kelas, metode, dan variabel, jadi bisa ditempelkan di kelas, metode, atau variabel. Untuk static itu hanya di metode dan variabel. Kemudian untuk abstrak itu hanya kelas dan metode. Kemudian untuk sifatnya itu sendiri, static ini adalah suatu atribut atau metode sama untuk semua objek dari kelas tertentu. Kemudian untuk final ini nanti memberikan spesifikasi bahwa variabel mempunyai nilai konstan yang sama. Abstrak, suatu metode tidak dapat dijalankan dan harus digunakan subclass. Jadi pengaksarannya adalah di subclass. Untuk implementasinya akan kita praktekkan di minggu selanjutnya. Kemudian selanjutnya contohnya di sini untuk overriding. Jadi saya lanjut ke overriding. Overriding ini konsepnya hampir sama seperti constructor, tapi yang membedakan adalah satu, constructor itu awal mulanya constructor itu konsep besarnya adalah dari overriding. Jadi overriding adalah suatu metode ini dari inheritance. Misalnya kita sudah mempunyai inheritance, ada subclass dan superclass. Jadi overriding itu tidak bisa terjadi kalau tidak ada inheritance. Overriding itu terjadi ketika ada inheritance. Inheritance itu kan ada subclass dan superclass. Ketika di subclass itu ada suatu metode dan di superclass, misalnya di superclass itu ada metode belajar. Kemudian di superclass itu juga ada metode belajar. Dan metode tersebut benar-benar turunan dari metode subclassnya. Baik namanya, besar kecil hurufnya, kemudian parameternya, itu yang dimaksud dengan overriding. Jadi suatu metode dari superclass yang bisa digunakan di subclassnya. Kemudian kalau constructor itu kan adalah suatu metode yang namanya benar-benar sama dengan nama kelasnya. Jadi tidak ada hubungan dengan inheritance. Kalau constructor itu dalam satu kelas tersebut dan nama metodenya harus sama dengan nama kelas. Jadi berbeda dengan overriding. Nanti ada lagi yang namanya overloading. Overloading itu adalah suatu metode dalam satu kelas yang memiliki, jadi bukan nama kelas ya, metode yang namanya digunakan lebih dari satu. Misalnya dalam satu kelas itu ada metode belajar, kemudian ada metode belajar lagi, di dalamnya ada parameter. Ini namanya overloading. Kemudian untuk karakteristiknya di sini adalah overriding. Pertama karena konsepnya adalah inheritance, jadi overriding di subclass harus sama dengan parameter yang terdapat pada parent class, superclassnya. Kemudian aturan aksesnya, tentu saja metode overriding di subclass tidak boleh melebihi ketat dengan akses metode pada parent class. Misalnya kalau di superclassnya itu private, maka yang di subclass itu harus public. Jadi kalau misalnya di superclass itu public, maka ketika di subclass itu tidak boleh private atau protect. Jadi harus satu level. Harus di level di bawahnya untuk di yang bagian subclass. Nah, contohnya ini untuk penerapan enkapsulasi. Di sini ada kelas encapsulation, private integer SSN, private integer employee age. Di sini konsepnya adalah enkapsulasi karena suatu variabel SSN, employee name, employee age ini sifatnya private dan hanya bisa diakses dalam satu kelas tersebut, sehingga kita membutuhkan suatu metode yang digunakan untuk pengaksesan data. Contohnya di sini get employee SSN, get employee name. Ini untuk mengambil suatu data dari variabel SSN di return ya.
Kemudian untuk set ini untuk memasukkan nilai value dari employee age-nya. Kemudian contohnya untuk overriding. Contohnya overriding seperti ini. Overriding ini terjadi ketika ada suatu inheritance. Kalau tidak ada superclass dan subclass, itu berarti bukan overriding. Contohnya di sini di kelas binatang ada metode bergerak. Kemudian metode binatang ini sebagai superclass atau parent kelasnya mempunyai subclass mamalia. Ini dibuktikan dengan adanya extend. Di dalam kelas mamalia ini ada metode bergerak yang sama, isinya sama dengan di metode binatang. Nah, ini disebut dengan konsep overriding. Untuk selanjutnya, Anda bisa mengerjakan kuis di e-learning. Untuk implementasi prakteknya di project akan dipaparkan minggu depan.